الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال أخبرنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي البصري قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتهل قبل أن ينام بالإثم ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن مني قال أخبرنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian daripada pembacaan Syama'il Al-Muhammadiyah, hadis-hadis yang berkaitan dengan kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bab hadis-hadis yang akan menyebutkan bahwasannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan celak untuk mata beliau. Celak. Jadi subhanallah, semalam kajian di 7 Hulu itu kita membahas tentang mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Nabi memiliki mata yang sangat sempurna.
sangat indah. Dan mata indah Nabi secara ciptaan memiliki akhlak yang mulia yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Mata yang sempurna ciptaannya memiliki akhlak yang mulia, ditambah lagi ada mukjizat pada mata tersebut. Ini kajian kami semalam di Tujuh. Jadi banyak dari anggota tubuh Nabi Muhammad SAW kalau sempurna secara fisik, semua anggota tubuh Nabi sempurna secara fisik. Beliau adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna ciptaannya. Mata beliau sempurna ciptaannya, paling indah. Warnanya sangat hitam, bola mata Nabi itu yang hitam, sangat hitam, yang bagian putihnya agak sedikit ada kemerah-merahan. Pokoknya paling indah sudah. Itu mata Nabi. Kemudian ditambah dengan kesempurnaan fisik mata Nabi, keindahan kesempurnaan mata itu juga memiliki akhlak yang mulia. Kadang ada orang itu, wong itu yang cuman belaga tapi kati akhlak bejat. Matanya bagus, tapi matanya maksiat terus. Jelalatan. Tapi Nabi tidak. Jadi beliau, makanya Al-Imam Al-Busiri dalam Qasidah Burda mengatakan fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu. Nabi itu adalah orang yang sempurna zahir batin. Surahnya Nabi, zahirnya Nabi sempurna, maknanya Nabi, batin Nabi juga sempurna. Beliau memiliki mata yang sangat sempurna zahirnya. Batin dari mata tersebut akhlak al-karimah, akhlak yang sangat mulia. Fadal, maju, dingin. Fadal, maju, biar di dalam karpet. Nah, iya. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau memiliki mata yang sangat sempurna bentuknya tadi. Akhlak dari mata itu juga sangat luar biasa. Allah puji di dalam Al-Qur'anul Karim, ma zaghal basaru wa ma tagha. Kata Allah, mata Nabi Muhammad SAW itu tidak jelalatan. Tidak jelalah. Mata Nabi tidak jelalatan. Nah, waktu ini perlu nian kita jago di akhir zaman ini. Karena makin banyak kemungkaran, kemaksiatan, makin susah kita menjaga mata. Waduh, mata ini nolesan berbalik ketemu yang sini, balik ketemu yang sini. Lurus masih ketemu juga nombor lagi. Nah, jadi harus an-nadharu baridul maksiyah atau bariduz zina. Mata itu pemula, penyebab dari orang berbuat zina. Kalau orang tidak dijaga sama Allah, tidak kuat menahan hawa nafsunya, bisa sampai terjerumus ke perbuatan zina dari mata. Maka jangan disepelekan mata. Saking Nabi menginginkan kita jangan nyepelehkan urusan mata, dalam hadis beliau bersabda, kata Nabi, barang siapa yang menjaga matanya
Setiap melihat maksiat, dia berpaling dari kemaksiatan tersebut, maka akan Allah gantikan di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Jadi kalau kita jaga mata kita, dapat rasa cinta dari Allah dan dari cukup jaga mata kita. Nah, makanya ulama sekarang ini, ulama mutaakhirin, para guru, para masyayikh, itu nganjurkan kita terus. Kalau dak kati urusan, dak usah banyak betul. Mendem di rumah lebih ahsan, lebih baik. Kalau kati gawi, pas majlis tidak mentu. Ngomong banyak gawi. Padahal kati gawi. Kecuali perkumpulan-perkumpulan baik, kita keluar dari rumah. Ada hajat, pengen belanja, keluar dari rumah. Cuci matanya misalkan dengan belanja, dengan melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena makin susah di akhir zaman ini kita menjaga mata. Dan mata itu jendela setan untuk merusak hati kita. Coba antum perhatikan. Coba kita coba. Sehari saja. Jaga mata, lain mengerasa hati. Baik di luar rumah atau di dalam rumah. Maksudnya dalam rumah ya dari HP sekarang. Tidak pernah metu tapi HP-nya Masya Allah macam-macam yang ditengok sama. Iya. Lebih jauh kelilingnya. Kalau HP lebih jauh. Coba kita batasi, kita jaga mata kita di HP atau di luar. Lain ngerasa hari besok. Hati ini lebih tenteram, lebih tenang, tidak jelalatan. Jangankan yang maksiat, yang fudul. Fudul itu yang malah yakni, yang tidak ada kaitannya dengan kita jauhi, itu tenang hidup kita. Contoh salah satunya, status-status di WhatsApp yang tidak bermanfaat, itu tidak usah jingok, tidak usah ditoleh. Itu lain, tentrem. Tidak tahu gawe wong di sana, gawe wong di sana, itu tidak tahu, tentrem. Makanya yang bisa di zaman digital sekarang, ada orang bisa pakai HP butut yang tidak kati WhatsApp, waduh itu luar biasa berarti. Kalau ada yang bisa. HP yang cuman bisa telepon sama SMS, wah itu luar biasa. Tentrem hidupnya, lebih tentrem. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim memuji mata mulia Nabi Muhammad SAW dengan ucapan kata Allah, mata Nabi tidak jelalatan. Maksudnya bukan tidak jelalatan melihat maksiat, bukan. Kalau itu sudah ada, mungkin Nabi melakukannya. Tidak jelalatan, kapan Allah puji? Ayat ini turun di surat An-Najm. Allah menceritakan ketika Nabi lagi Mi'raj. Mi'raj dari Baitul Maqdis naik ke Pucuk. Itu kan banyak hal-hal yang aneh yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi itu ketika melewati hal-hal yang aneh, bayangkan dari Baitul Maqdis naik ke langit pertama naik ke langit kedua, dua naik ke langit ketiga. Apa yang dijenguk oleh Nabi? Macam-macam. Dari langit ketujuh ke Sidratul Muntaha. Luar biasa. Nah, kata Allah, Nabi tidak melihat sesuatu kecuali yang diperintahkan untuk dilihat. Jadi tidak curi anak dia ini. Juga lagi apa dia ini? Apa dia ini? Apa dia? Nah. Walaupun mungkin Allah izinkan untuk Nabi apa yang Allah izinkan. Cuman Nabi Muhammad SAW saking beliau memiliki adab yang luar biasa di hadapan Allah atau ketika naik ke langit, Nabi tidak melihat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lihat itu wahai Muhammad, atau malaikat Jibril apa menawarkan baru Nabi lihat. Tapi kalau tidak, Nabi jangan lurus, tunduk terus. Begitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika sahabat mensifati mata Nabi,
atau mensifati akhlak mata Nabi, kata sahabat, nadharuhu ilal ardi atwalu min nadharihi ilas sama. Nabi itu lebih sering melihat ke bawah daripada melihat ke langit. Lebih banyak nunduk. Diajak ngomong atau katik yang lagi diajak ngomong, Nabi nunduk. Lebih sering menghadap ke bawah daripada menghadap ke langit. Itu akhlak mulia mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mata Nabi ini sudah sempurna ciptaan bentuk fisik mata Nabi, ditambah memiliki akhlak yang mulia dari mata Nabi Muhammad SAW tadi yang kita sebutkan, ditambah lagi ada mukjizat dari mata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tak katik kecuali pada diri Nabi. Anggota tubuh yang sempurna ditambah akhlak yang sempurna dari anggota tersebut, kemudian ditambah lagi ada mukjizat dari anggota tersebut. Tadi kita sebutkan mata Nabi indah, ciptaan yang paling indah bentuk mata, bola mata Nabi Muhammad, fisiknya. Kemudian kita sebutkan akhlak dari mata tersebut. Jadi zahir batin, ditambah lagi mukjizat. Dari mata itu ada mukjizat. Salah satu mukjizatnya yang semalam kami kaji di Tonjolo itu di kitab Khosaisul Kubra karya Imam As-Suyuti, Nabi itu bisa melihat yang di belakang seperti melihat di depan. Jadi yang di belakang Nabi itu Nabi tahu. Kata Nabi, aku melihat yang di belakang seperti melihat yang di depan. Di antara mukjizat mata Nabi, Nabi bisa melihat jarak ribuan atau ratusan kilo. Jauhnya itu bisa dilihat oleh mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mata yang indah. Namun walaupun mata tadi sudah indah, sudah sempurna, tapi Nabi masih pakai celak. Nah, ini pembahasan kita bab malam ini. Nabi pakai celak. Mata Nabi indah, mata Nabi sempurna, luar biasa. Tapi tetap beliau masih merawat mata tersebut. Rambut Nabi bagus, rambut Nabi indah. Kita baca kemarin bab-bab sebelumnya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW merawat rambut beliau. Dipakai ke minyak, sisir tidak pernah tinggal dari Nabi. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali diminyaki sama Nabi rambutnya. Kan begitu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW selalu menggunakan minyak wangi, padahal tubuh beliau wangi. Keringat beliau itu jadi biang minyak wangi. Keringat Nabi itu jadi minyak wangi. Keringat Nabi, Pak. Sama Ummu Sulaim, sahabat perempuan, itu dijadikan di botol. Kata dia, ini minyak wangi kami paling wangi. Kalah kalau minyak wangi yang lain. Keringat ala. Bahkan bau tangan Nabi itu kalau nempel di pala anak kecil, itu orang tuanya tahu, oh tadi kau ketemu Nabi ya. Ngapa serumah-rumah wangi? Serumah-rumah wangi. Bahkan lebih dari itu, diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin dalam kitab beliau Muhammad Rasulullah, ada ibu datang ngadep ke Nabi bawa anaknya perempuan. Ya Rasulullah, anak aku ini nak kawin, doakan. Kata Nabi, cari ke botol. Nabi sendiri yang ambil keringat Nabi dan diwadahkan ke botol. Ini diriwayatkan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin. Kalau tidak salah beliau meriwayatkannya ke kitab At-Tabrani. Kata Nabi, nah, pakai pas dia kawin. Botol yang isinya keringat Nabi dipakai pas dia kawin. Subhanallah, keturunannya wangi-wangi. Keturunannya wangi. Karena dipakai pas malam pengantin. Keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya jangan, kadang orang yang hatinya lemah atau tidak kenal sama Nabi, dia bayangkan keringat Nabi macam keringat dia. Masa lain makannya kita lain sama Nabi. Terus bukan masalah makan, memang keringat Nabi itu murni, asli, wangi. Akhirnya ini perempuan punya keturunan, punya anak, wangi-wangi. Tiap orang lewat depan rumah mereka, bau aromanya beda rumah itu.
akhirnya dijuluki Baitul Atyabin. Bait Atyabin. Dari mana kamu? Gogok mana istilahnya? Keluarga mana? Keluarga Al-Atyabin. Jadi gelar sampai. Saking apa? Saking terkenal wangi berkat keringat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi masih pakai minyak wangi. Jadi beliau sudah sempurna, tetap tapi beliau menjaga kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya. Makanya kita dianjurkan untuk merawat diri kita, untuk merawat apa yang Allah berikan kepada kita. Rapikan apa yang Allah berikan. Ciptaan Allah yang luar biasa ini. Kita jaga harus seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah indah matanya, masih pakai celak. Masih pakai celak. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktahilu bil ismit." Celak yang paling bagus itu jenis yang ismit. Ismit itu celak yang warnanya agak kemerah-merahan. Di tempat jualan tuh ada, tahu pasti. Kami nak beli ismit, celak yang ismit, omongi. Itu yang disebutkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau dah kata you celak apa be dapat sunnah, kalau kita ngamalkannya niat ngamalkan sunnah. Kata Nabi, iktahilu, pakailah kalian itu celak dengan ismit. Tentunya tapi perintah ini bukan wajib, perintah sunnah. Walaupun lafaznya lafaz perintah, iktahilu, pakailah celak, cuman dari qarinah, dari tanda-tanda dalil-dalil yang lain, ulama mengatakan ini perintah sunnah, tidak wajib. Ini perintah sunnah, tidak wajib. Dari mana? Ya, dicari dari hadis lain. Kalau Nabi mewajibkan pakai celak, pasti sahabat galau-galau pakai celak. Tidak mungkin ada sahabat yang meninggalkan celak, tapi ternyata tidak semua sahabat menggunakan celak. Ada wong yang tidak bisa, Cak Mak. Kadang-kadang memang ngeri masukkan sesuatu ke mata itu. Tapi ada wong yang bisa. Nah, makanya tidak semua sahabat menggunakan celak. Nunjukkan apa? Sahabat paham dari perintah tersebut, ini anjuran, hanya anjuran sunnah, bukan wajib. Dan Nabi pun kadang pakai celak, kadang tidak pakai celak. Kalau celak itu wajib, pasti dipakai terus sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap syariat yang wajib juga untuk Nabi. Begitu. Setiap syariat yang wajib itu pasti wajib juga untuk Nabi. Semua yang wajib berarti untuk Nabi juga wajib. Jadi ketika beliau memerintahkan sesuatu, beliau juga masuk dalam perintah tersebut. Beliau mewajibkan celak, berarti beliau wajib pakai celak. Tapi beliau kadang pakai, kadang tidak. Nunjukkan pakai celak tidak wajib, melainkan hanya sunnah. Kata Nabi, pakai celak dengan ismit. Sebutkan alasannya sama Nabi. Fa'innahu yajlul basar. Pakai celak itu kata Nabi bikin mata ini makin terang, makin tajam penglihatannya. Diriwayatkan di setelah zaman sahabat. Afwan, enggak, sebelum zaman Nabi, zaman jahiliyah. Ada satu kabilah, lupa al-Faqih namanya, ditulis sama ulama di kitab-kitab sejarah. Terkenal cerita ini. Ada satu kabilah ini tidak pernah kalah ketika melawan musuhnya. Tidak pernah. Tiap musuhnya nak nyerang, ini kabilah udah siap. Macam-macam tahu ada radar dulu kan, macam-macam ada radar. Tahu tiap ada kabilah yang nak nyerang dia udah siap, sekabilah udah siap. Sekabilah udah siap. Tidak pernah kalah kalau perang.
Akhirnya udah terus nih tersebar hampir. Oh jangan jangan bermasalah lah, jangan ada masalah sama kabilah itu. Kita nak males, kita nak nyerang pasti udah bisa. Dia udah siap. Ada sikap kabilah lawannya di situ ada laki-laki yang cerdas, pintar. Oh kata dia, tahu ternyata apa penyebab kabilah itu selalu menang, selalu siap. Ternyata di kabilah tersebut ada satu perempuan yang mana perempuan ini bisa melihat jarak berapa kilo. Jauh jarak berapa kilo, ini betina sudah bisa nyingok. Makanya, tiap ada kelompok yang ingin menyerang kabilahnya, dia tinggal ngumumkan ke ketua kabilah, siap-siap, berapa kilo lagi ada pasukan nak nyerang kita. Betul terus, betul, betul tuh. Nah, akhirnya kabilah yang terakhir ini, yang mengalahkan mereka, pinter. Kata dia, kita jalan pelan-pelan ke kabilah tersebut, tapi tiap wong harus berlindung atau menutupi badannya dengan dedaunan. Ya macam tentara-tentara kalau lagi di hutan, kamuflase lagi nyamar-nyamar di hutan itu dah. Cak itu. Jalan pelan-pelan, tapi jangan sampai anggota tubuh kita kelihatan. Tutupi dengan daun, tutupi dengan batang, tutupi dengan apa be? Sepakat, kabilah yang nyerang tadi. Kejiwaan sama betina tadi. Dikasih tahu, aku nyingok. Pohon dan daun-daun jalan, nyerang apa mendekati kita. Ketawa kalau gila udah mulai itu. Madai, daun jalan mendekati kita. Nah itu. Padahal dia ngelihat. Iya. Aku melihat karena taktik ini tidak pernah dipakai kecuali baru oleh kabilah itu yang nyerang. Aku nyingok dedaunan, ranting-ranting pohon mendekati kabilah kita. Apa dia itu? Hati-hati. Tawa ini. Tidak tahu yang benar sudah dekat. Ya, dibuka pasukan, dihabisi kabilah itu, ditangkap perempuan itu, dibunuh, dicongkel matanya. Ternyata di bola matanya itu di bagian belakang banyak celah. Banyak celah. Terkenal perempuan ini tidak pernah dari kecil meninggalkan celah. Jadi pas kan penasaran loh. Ada rahasia apa Tino ini? Matanya bisa setajam itu. Dicongkel sama musuhnya. Ini cerita di zaman jahiliyah, peperangan kabilah Arab di zaman jahiliyah. Kalau istilah kitab sejarahnya Ayyamul Arab, Ayyam al-Arab. Congkel matanya, ternyata di balik matanya itu nempel masih banyak celah. Nah ini, cerita itu dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Betul, kata Nabi, celah itu buat mata kita tajam. Buat mata kita makin jelas ketika melihat. Wa yumbitu sya'ar, dan buat bulu mata tumbuh, kata Nabi. Buat bulu mata tumbuh. Tapi ketika kita mengamalkan sunnah, banyak lagi faedahnya. Menjaga kesehatan mata, menjaga apa namanya saraf mata. Al-Imam Al-Mulla Al-Liqari mengatakan salah satu termasuk manfaat pakai celak tadi menjaga kesehatan mata, menjaga menguatkan saraf-saraf mata, apalagi untuk orang tua dan anak kecil. La siyama lisyuyukh wasibyan, untuk anak orang tua dan anak kecil. Bagus nih pakai celak. Tapi syarul hadirin, ya, ketika kita menggunakan atau mengamalkan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, jangan yang kita niatkan cuman pengen dapat manfaat dari oh bagus buat mata ini, lupa akhirnya ini sunnah Nabi. Jangan. Amalkan sunnah Nabi walaupun kita tidak tahu manfaatnya. Amalkan dulu. Pokoknya selagi itu sunnah Nabi Muhammad SAW, wajib dianjurkan kita untuk mengamalkan. Amalkan tanpa tahu manfaat, tanpa tahu hikmahnya, karena dibuktikan semua sunnah Nabi itu ternyata manfaatnya banyak sekali untuk diri kita. Banyak. Kemarin baru beberapa minggu yang lalu ada yang cerita ke kami.
manfaat dari siwak. Dia orang kimia, kata dia, yang ngomong ke kawannya ini cerita ke kita. Itu siwak, kata dia. Aku masukkan racun-racun kimia ke banyu. Masukkan siwak, netral langsung. Diserap sama si siwak. Ternyata siwak ini untuk menghilangkan racun-racun yang tidak bagus untuk diri. Jadi sunnah Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah meninggalkan siwak. Bahkan Nabi pernah mengatakan, kalau aku tidak kasihan kepada umatku, aku wajibkan siwak di setiap sholat. Manfaat siwak. Oh, manfaat tidur ngadep kanan, sunnah Nabi. Manfaat, maaf, ketika buang air kecil, jongkok, sunnah Nabi. Manfaat makan, minum, duduk, sunnah Nabi. Manfaat minum, jangan gog. Minum itu bernapas, kali teguh, napas dulu, sunnah Nabi. Manfaatnya luar biasa. Dokter-dokter sekarang banyak yang tidur ngadep kanan, bagus untuk jantung, bagus untuk paru-paru. Apa namanya, buang air kecil, posisinya seperti yang disunahkan Nabi, lebih bersih, tidak katik tersisa lagi di kantong kemih itu air kencing. Makan, minum jangan kalau pas mau minum itu keluar gas dari perut yang bawa penyakit. Kalau diminum terus akhirnya jadi metu, mendep di perut itu lah, makin kebak habis sunnah itu. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang sebagian baru ditelaah, baru diteliti, baru ditemukan oleh dokter-dokter Islam zaman akhir ini. Yang tidak diteliti, yang belum ketemu, lebih banyak lagi. Nah, makanya amalkan sunnah Nabi. Kita dengar Nabi nganjurkan ini, Nabi ngamalkan ini. Amalkan tanpa perlu kita cari apa hikmahnya. Kalau kita nak pelajari misalkan, kita pengen tahu, tidak apa. Cuman jangan sampai landasan ngamalkan sunnah untuk mendapatkan manfaat duniawi. Kita lupa dengan niat asli, yaitu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak, pokoknya semua yang dilakukan Nabi itu bagus semua untuk badan. Salah satunya yang kita jarang amalkan, apalagi yang hobi begadang. Tidur di awal waktu itu sunnah Nabi. Iya. Makanya sekarang kan, tidur kalau untuk badan itu bagus, paling telat jam 11 lah tidur. Jam 1 bangun, tidak apa-apa. Yang penting dari jam 11 sampai jam 1 sampai jam 2 tidur. Karena tubuh itu butuh istirahat, untuk macam-macam lah dokter-dokter sekarang. Ternyata itu sunnah Nabi. Nabi itu melarang begadang atau bukan melarang, haram, tidak menganjurkan begadang kecuali dua. Tidak apa-apa kamu agak telat tidur malam. Untuk nuntut ilmu, untuk memanjakan istri. Jangan balik rumah langsung tidur. Ajalah ngoceh dikit orang di rumah tuh. Tanya apa ibadah tadi. Misalkan, biar dia senang dikit. Ini dah, tidur. Besok pagi bangun makan betul. Bukan begitu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, sudah dianjurkan sama Nabi Muhammad. Sudah dianjurkan. Nabi itu tidur di awal waktu. Cuman, habisnya bangun cepat. Makanya yang tidur cepat bangun telat, itu kata Nabi, dikencingi setan telinganya. Tidur cepat, bangunlah lama. Iya, dan tapi subhanallah, orang kalau tidur di awal waktu, itu insya Allah subuhnya bangun. Seger. Nabi tidur awal waktu. Selagi tidak ada tadi. Nuntut ilmu sama ngobrol sebentar sama istri. Habis Nabi tidur. Sehat untuk badan. Dokter-dokter sekarang ngomong kan, sehat untuk badan. Paling telat jam 11 tidur. 2 jam, 3 jam jadilah. Bangun, tidak apa-apa. Habis itu lanjut, kadang tidak apa-apa. Ternyata itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dibicarakan sekarang oleh dokter-dokter kesehatan itu, semuanya adalah yang dianjurkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daging, misalkan ini
Kata dokter-dokter baru ini, daging kambing tidak naik ke darah tinggi, tidak ngitungkan kolesterol. Mitos itu tuh. Nabi makan kambing. Tidak daging kambing. Bahkan dikuatkan sama peneliti-peneliti yang pernah ke Amerika. Dicek. Daging kambing, sapi, maaf, babi, cek ayam. Paling sedikit kolesterolnya daging kambing. Mitos dulu kan, oh darah tinggi, tidak boleh makan kambing. Darah tinggi, tidak boleh makan kambing. Yang bikin masalah itu, bumbu-bumbunya itu. Nah, santannya, kecapnya, kalau sate. Apa itu? Tapi daging kambing ya coba masak kambing ala Nabi Muhammad SAW. Sehat. Kalau Nabi makan kambing, paling istilahnya makanan favorit Nabi, kambing. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan jangan sampai 40 hari tidak makan daging kambing. Jangan sampai 40 hari lewat tidak makan sama sekali daging kambing. Memang tiap hari makan juga tidak bagus. Yang berlebihan itu pasti tidak bagus. Yang berlebihan pasti tidak bagus. Tiap hari juga tidak bagus. Cuman ditinggalkan terus sampai 40 hari tidak bagus. Makanya ketika ada sahabat yang tidak mau makan daging kambing, dengan alasan aku pengen lebih khusyuk beribadah, ditegur sama Nabi. Ngapa kau dalam makan daging kambing? Aku doyan, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan orang yang tidak mengikuti jalanku bukan dari aku. Makan daging kambing itu termasuk sunnah atau hobi Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga dianjurkan untuk jadi lemak kan. Lah makan dapat pahala. Asal tahu ilmu. Itu faedahnya wong yang belajar. Kalau wong lain makan kambing lahap-lahapan be, hisapnya mungkin susah nanti. Itu tidak setelah ini. Makan kambing dengan niat ikuti sunnah Nabi. Perutlah kenyang, dapat pahala. Itulah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengamalkan sunnah Nabi, jangan nunggu ada faedahnya, nunggu ada hikmahnya, jangan. Tapi kita amalkan sunnah Nabi murni, ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, salah satunya celak. Jadi Nabi pakai celak. Dan ulama khilaf, bagaimana cara Nabi menggunakan celak. Sebagian ulama mengatakan 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Langsung jadi. 1, mulai di kanan karena sesuatu yang baik itu harus mulai dari kanan. 1, 2, 3. Baru kiri. 1, 2, 3. Ada lagi yang mengatakan enggak, selang-seling. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ada lagi mengatakan tidak. 5. Sunnah itu untuk 2 mata. Jadi riwayat beda-beda. 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai di kanan, akhir di kanan. Jadi kanan 3 kali, kiri 2 kali. Jadi ada 3 riwayat Ada 3 riwayat. Yang pertama, selesaikan kanan 3 kali, habis itu selesaikan kiri 3 kali. Riwayat yang kedua, diselang-seling. Kanan sekali, kiri sekali. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Begitu. Ada riwayat tidak, mulai di kanan, akhir di kanan. Artinya cuma 5 kali. Kanan sekali, kiri yang kedua. Kanan yang ketiga, kiri yang keempat, mata kanan yang kelima. Selesai. 3 cara atau 3 metode untuk mengamalkan pakai celak ala sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menunjukkan Nabi kita adalah orang yang sangat bersih, menjaga kesehatan, menjaga pemberian yang Allah berikan kepadanya. Karena itu termasuk tanda syukur kita kepada Allah. Kepada Allah. Tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan, kita jaga, kita rawat nikmat tersebut. Kalau kita rawat, kita jaga, maka nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin.